Saudara, belum lama ini kita dihebohkan dengan goncangnya keluarga atau rumah tangga publik figur yang notabene adalah keluarga-keluarga Kristen. Mereka yang sudah menikah puluhan tahun akhirnya goncang juga. Ikuti video ini sampai akhir dan dapatkanlah mutiara-mutiara pernikahan dalam penjelasan ini. Pernikahan itu kadang terlihat seperti sebuah pemandangan gunung yang sangat indah dan menarik perhatian kita. Sehingga kita begitu pengen atau terobsesi untuk ke gunung itu tanpa kita sadari. Ketika kita benar-benar masuk ke dalam hutan itu, di sana ternyata tidak seindah yang kita lihat dari jauh. Di sana mungkin ada duri, di sana mungkin ada serangga, bahkan mungkin ada juga binatang-binatang buas di sana. Itu sebabnya mendaki sebuah gunung yang terlihat indah dari jauh pun perlu persiapan fisik dan mental untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak terduga di sana, kejutan-kejutan yang mungkin kita akan temukan di sana. Memasuki pernikahan pun perlu persiapan selayaknya seseorang yang akan mendaki gunung yang terlihat indah dari jauh itu. Persiapan mental, persiapan spiritual sangat dibutuhkan untuk menghadapi ketidakmungkinan atau ketidakpastian dan juga perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi tanpa kita duga. Pernikahan itu juga kadang terlihat seperti indahnya gelombang laut di pantai, sehingga kita melihatnya dari jauh dan sangat terpesona. Ombak yang tinggi yang kelihatan indah dari jauh itu pun hanya bisa ditaklukkan bila kita punya kemampuan berselancar. Kalau tidak, kita akan dihempaskan di gulung, dicampakkan di pantai dengan memar-memar di sekujur tubuh kita. Perlu memiliki keseimbangan emosional, kecerdasan emosional sangat dibutuhkan dalam menaklukkan gulungan ombak seperti seorang yang sedang berselancar. Kasih yang tanpa syarat mutlak dibutuhkan. Pengampunan yang tiada batas 70 kali 7 kali mutlak dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Perlu diingat juga bahwa pernikahan itu bukan kontrak. Tidak ada nikah kontrak di dalam kekristenan. Kita menikah seumur hidup. Hanya maut yang dapat memisahkan pernikahan Kristen. Seorang suami tidak bisa resign di tengah jalan hanya karena merasa bahwa ternyata dia tidak cocok dengan pasangannya. Begitu juga dengan seorang istri tidak bisa resign di tengah jalan hanya karena dia merasa tidak cocok atau salah pilih. Pernikahan bukanlah seperti kita bekerja di sebuah perusahaan yang mana ketika kita merasa bahwa mungkin gajinya tidak sesuai atau suasana kerjanya yang tidak enak, kemudian kita mengajukan resign atau mengundurkan diri. Kita tidak bisa resign menjadi suami atau resign menjadi istri. Karena pernikahan Kristen adalah pernikahan seumur hidup, ikat janji seumur hidup, hanya maut yang dapat memisahkan. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Pernikahan juga bukanlah soal megah karena cinta saja terbukti ternyata tidak cukup. Di dalam Efesus pasal 5 mengatakan bahwa pernikahan Kristen itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sang laki-laki menggambarkan mempelai laki-laki itu Yesus Kristus, dan sang mempelai perempuan itu menggambarkan gerejanya. Dan dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, dan suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya sampai rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan jemaat Tuhan. Begitulah seorang suami harus mengasihi istrinya, dan begitu pula lah standar pengorbanannya. Demikian juga begitulah standarnya seorang istri untuk tunduk kepada suaminya. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita mengenal dengan istilah pernikahan anak domba Allah yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu bersatunya Yesus sebagai mempelai laki-laki dengan gerejanya sebagai mempelai perempuan. Dan hal itu dideskripsikan, digambarkan, direfleksikan oleh sebuah pernikahan Kristen.
Di dalam Efesus pasal 5 ayat 32, Rasul Paulus berkata bahwa rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Betapa sakral dan mulianya sebuah pernikahan Kristen, layak untuk dipertahankan dan sangat layak untuk diperjuangkan. Yang terakhir, ingat nasihat Mother Teresa. Suatu saat Mother Teresa berkata bahwa kenapa suami istri ketika bertengkar suara mereka sangat nyaring, bahkan kadang-kadang terdengar sampai tetangga, sampai luar rumah, bahkan terdengar di seluruh publik. Karena apa? Padahal jarak mereka sangat dekat, mungkin kurang dari 1 meter atau hanya 1 meter. Tapi kenapa seolah-olah satu sedang di seberang jurang dan satunya sedang ada di seberang sungai? Mereka histeris, mereka berteriak-teriak. Kata Mother Teresa, karena apa? Karena hati mereka sudah jauh. Tidak ada lagi kedekatan, tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi hubungan kasih yang mesra dan intim sebagaimana pertama kali mereka dulu berjumpa dan jatuh cinta. Perlu diingat juga bahwa institusi yang pertama yang dibentuk oleh Tuhan di muka bumi ini adalah pernikahan. Iblis tentunya tidak bahagia melihat keluarga Kristen berbahagia. Itu sebabnya dia melakukan berbagai cara untuk memisahkan sebuah pernikahan Kristen. Karena itulah institusi pertama yang dibentuk Tuhan sejak semula. Bila Anda merasa tidak penting, tidak perlu dan tidak penting untuk memperjuangkan dan mempertahankan pernikahan Anda, itu artinya Anda membiarkan iblis tertawa terbahak-bahak dan menari-nari melihat keluarga Anda berantakan, melihat apa yang dibentuk oleh Tuhan sejak semula dicerai-beraikan oleh iblis. Jangan pernah biarkan iblis tertawa atas pernikahan Anda dan mengambil keuntungan atas kehancuran rumah tangga Anda. Pernikahan Anda sekali lagi sangat pantas dan layak untuk dipertahankan karena Tuhan punya tujuan yang besar dan mulia di atas rumah tangga Anda. So, saudaraku, sekali lagi ingatlah janji nikah yang pernah saudara ucapkan di depan Tuhan dan jemaatnya. Kemudian yang kedua, bagi saudara yang belum married, mungkin Anda melihat pernikahan itu indah seperti sebuah gunung yang indah terlihat dari jauh, atau gulungan gelombang laut yang kalau dilihat dari jauh sangat menarik dan mempesona. Ingat, walaupun indah terlihat dari jauh, Anda perlu melakukan persiapan sebelum memasukinya supaya Anda tidak digulung oleh gelombang yang tinggi itu dan tidak terkejut menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di luar dugaan Anda. Dan doa saya menyertai saudara, kiranya kasih karunia Allah memampukan saudara untuk mengasihi, mengampuni, dan saling menerima untuk mempertahankan pernikahan saudara sampai maut memisahkan. Semoga video ini bermanfaat. God bless you.